Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 31. Ada dua hal yang harus difahami tentang Al-Latif. Yang pertama adalah bahwa Allah Rafiq fil fi'li. Allah kasih sayang dalam segala perbuatannya. Makanya Aisyah ketika orang-orang Yahudi datang dengan mengucapkan Asyamu alaika, kata Aisyah, wasyamu alaikum wala'natullah. Lalu oleh Nabi, urfuk ya Aisyah. Artinya Aisyah diperintahkan untuk pelan-pelan, jangan terlalu lantang. Kata Aisyah, afalam tasma' qawlahum, apakah engkau Nabi tidak mendengar ucapan mereka itu? Lalu Nabi mengatakan, ya saya sudah menjawab. Wa alaikum. Kemudian yang kedua adalah kalau Allah sudah menghendaki sesuatu sampai pada puncaknya, caranya itu sangatlah halus sekali. Contoh kasus adalah misalkan orang itu dikehendaki menjadi seorang raja. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam perjalanannya setiap menit, setiap detik itu diatur oleh Allah. Dipukuli oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, itu kelihatannya teraniaya, namun justru tertolong. Ditemukan oleh pedagang, malah dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir kelihatannya dijual di pasar, namun sebenarnya Allah menempatkan Nabi Yusuf di tempat yang mulia, yaitu malah dibeli oleh Aziz Mesir, Syekh Aziz. Nah, Allah memberi dengan cara yang halus dan menakjubkan, sehingga beliau Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi pribadi yang diangkat sebagai nabi, kemudian menjadi orang penting di wilayah Mesir saat itu. Termasuk diceritakan ini adalah sebuah penelitian di mana harimau itu punya kecepatan lari 60 sampai 70 km per jam. Sedangkan kijang yang biasa menjadi hewan buruan, dia punya kecepatan 90 sampai 100 km per jam. Jadi secara akal ketika harimau itu mengejar kijang, semestinya jaraknya itu 30 kilo. Namun kenapa selalu kena, selalu didapati? Karena dalam penelitian ternyata kijang pada saat lari itu ada rasa takut, sehingga sering menoleh dan akhirnya mengurangi pada kecepatannya. Ini juga mengandung dua hikmah, bahwa hikmah orang itu harus yakin dengan kemampuannya. Karena kalau nggak yakin, pesimis, ya tadi itu jadinya mestinya nggak kena, karena takut akhirnya menjadi kena atau tertangkap. Yang kedua, inilah bentuk bagaimana Allah menyampaikan sesuatu itu, umpama dia telah memiliki haknya maka akan pasti sampai, meskipun mustahil. Contoh halnya adalah seekor nyamuk itu adalah makanannya cicak. Cicak memakan seekor nyamuk. Namun bagaimana makanannya itu bisa terbang bebas, sedangkan cicak itu nempel di dinding atau di atap-atap. Secara akal nggak mungkin cicak itu bisa memburu terhadap nyamuk. Namun menurut penelitian bahwa darah yang paling menggiurkan bagi nyamuk itu adalah darahnya cicak, sehingga nyamuk selalu mendekati cicak. Sedangkan cicak mempunyai kemampuan menerkam yang tidak bisa dideteksi oleh nyamuk. Ini juga bentuk Allah memberikan pada yang berhak menerimanya. Di antara nyamuk dan cicak bisa dibilang simbiosis mutualisme, namun di sana timbul keajaiban dan hal-hal yang menakjubkan. Selanjutnya ke-32 adalah Al-Khabir. Contoh Al-Khabir adalah di mana elang itu adalah hewan yang mempunyai penglihatan sampai 300 derajat. Dia bisa melihat depan dan belakang dengan jarak tinggi 4 sampai 5 km dengan luas wilayah 30.000 hektar. Dengan memperbesar
pandangannya sebanyak 8 kali lipat. Itu adalah kelebihan dari seekor elang. Hewannya Allah, makhluknya Allah. Bagaimana dengan zat yang menciptakan terhadap hal itu? Tentunya Allah jauh lebih dari itu. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu. Ummi, thumma ummi.